Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Heran. Renungan oleh Romo Kartolomalau Okar. Sahabat Cafe Rohani, heran adalah merasa ganjil atau aneh ketika melihat atau mendengar sesuatu dari apa yang sedang terjadi. Kita bisa heran karena suatu perubahan di luar dugaan kita. Perubahan yang bisa jadi jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Intinya, sesuatu yang terjadi di luar dari perkiraan manusiawi yang wajar bisa membuat kita heran atau terkagum-kagum. Manusia adalah ciptaan yang unik, misterius, dan mengherankan. Ini terjadi karena Allah menciptakan kita istimewa dan berharga. Ia memberi kita akal budi, hati, dan kebebasan. Karena itu dalam perjalanan waktu, perubahan bisa terjadi pada siapa saja secara luar biasa. Persis seperti yang terjadi dalam Injil hari ini. Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan melakukan karya-karya mukjizat. Yesus melakukan semua itu karena Ia adalah Allah, dan Ia sangat peduli dengan kita semua. Yesus ingin supaya kita menjadi pribadi yang berhikmat, beriman, dan berbakti. Khususnya orang-orang yang sekampung halaman dengan Dia. Yesus ingin supaya warga sekampungnya maju, bertumbuh, dan berkembang dalam hal yang baik dan berguna. Biasanya orang akan kagum dan bangga kalau ada warga desa yang kembali untuk membangun desanya. Inilah harapan kita bahwa orang berilmu dan berhikmat bisa menolong sesamanya, sekampungnya. Tapi berbeda halnya dengan yang dialami oleh Yesus. Ia ditolak di kampung halamannya sendiri, menolak ditolong dan diberdayakan. Yesus heran mengapa orang sekampungnya menolak pencerahan yang dilakukannya. Lewat Injil hari ini kita diajak untuk membuka diri dan cara pandang. Pandangan yang lekat pada masa lalu dan menilai orang dari apa yang kelihatan saja akan semakin membuat kita tertutup dan jauh dari perkembangan. Ini sama halnya dengan tidak percaya bahwa manusia itu unik dan rencana Allah melampaui akal budi kita. Karena itu, tetaplah percaya, meskipun amat sulit. Hidup akan semakin sulit tanpa kepercayaan. Ingat, banyak hal akan mengherankan kita dan dunia kalau kita percaya penuh pada Allah. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.